Halo semua, kali ini kami dari kelompok Follower of Christ akan melaksanakan tugas kami, tugas agama Kristen terkait pembuatan video penginjilan. Kami harap melalui video ini dapat menjadi motivasi dan juga pencerahan bagi teman-teman sekalian yang menyaksikan. Sebelumnya, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Moses Valentino Josafat Simamsong dengan NIM 25120211129. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa untuk memulai sharing session kita. Jadi, kami dari kelompok Follower of Christ akan melakukan sharing session di mana kami akan memaparkan terkait ayat Alkitab favorit kami yang pastinya dan kami harap dapat memotivasi teman-teman saudara seiman sekalian. Maka daripada itu, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk memulai video ini agar video ini dapat sampai ke hati para saudara seiman sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami berada dalam Tuhan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami di setiap hari perjalanan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kali ini kami dari kelompok Follower of Christ akan memulai misi kami Tuhan untuk dapat memberitakan kabar baik melalui firman-Mu, melalui tugas video pembuatan video penginjilan Tuhan Yesus. Kiranya video ini bisa sampai terhadap saudara-saudara seiman kami yang membutuhkan dan dapat memotivasi dan menjadi pencerahan bagi teman-teman sekalian ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan, kiranya Engkau berkuasa dan memberikan kasih karunia-Mu melalui kami agar kami dapat menyentuh hati para saudara-saudara seiman sekalian yang menonton Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, untuk sharing session pertama akan dipandu oleh saya, akan dimulai oleh saya, dan nantinya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya berikutnya. Ayat Alkitab favorit yang saya ambil itu tertulis di kitab Perjanjian Lama, yakni Ulangan 31 ayat 6, yang berisi, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Saya ingat sekali pertama kali saya diperhadapkan oleh ayat Alkitab ini itu ketika saya sedang merasa sangat kesepian, yakni di mana pertama kali saya tiba di Singaraja ini. Setelah perjalanan yang begitu melelahkan, saya menempuh 1 hari 1 malam dari Jakarta ke Singaraja sendiri tanpa adanya rekan ataupun kenalan yang saya kenal berada di sini. Saya benar-benar sendiri, saya benar-benar merasa sangat kesepian saat itu. Setibanya saya di tempat saya, di kos, saya ingat perasaan apa yang sangat dominan saat itu, yakni kesepian. Rasa ini terus berkoar ditambah dengan rasa lelah dan takut yang menghampiri saya. Saya ingat bagaimana perasaan itu seolah-olah berteriak di telinga saya. Begitu keras hingga membuat saya mengeluarkan air mata. Semua masih terasa sangat asing bagi saya. Namun ada satu momen di mana hati mungil saya berkata 2 kata ini saudara-saudara. Saat teduh. Saya ingat akhirnya saya memutuskan untuk mengambil waktu saya sejenak untuk bersaat teduh, untuk menenangkan diri saya sejenak. Saya membuka aplikasi saat teduh online dan saya bersaat teduh sejenak saat itu, dan ayat yang keluar saat itu benar-benar sesuai dengan kondisi yang sedang saya hadapi, saudara-saudara sekalian. Ayat ini keluar seolah-olah memberitahu saya bahwa saya tidak pernah sendirian, karena Tuhan selalu ada untuk saya kapanpun dan dimanapun. Tuhan menyuruh saya untuk tetap kuat dan teguh, untuk jangan takut dan jangan khawatir, karena Tuhan selalu ada dan akan tetap ada di sisi saya. Melalui hal ini, saya belajar untuk terus mengandalkan Tuhan dalam
apapun dan menguatkan iman saya, dan juga berkata, saya tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan saya. Saya mengimani firman yang saya dapatkan kala itu. Hingga saat ini saya bisa menghadapi semua hal baru yang terjadi di kehidupan saya dengan penuh ketegaran dan kekuatan yang pastinya saya peroleh dari Tuhan. Kita bisa ada sampai saat ini itu bukan karena kekuatan kita, saudara-saudara sekalian. Itu semua karena Tuhan Maha Penyayang. Ia selalu memberikan tangannya dan selalu merangkul kita ke dalam pelukannya. Saya ingin saudara-saudara membuka hati dan memberikan diri saudara untuk mau menerima kasih Tuhan dalam hidup saudara sekalian. Teruntuk saudara sekalian yang mungkin saat ini sedang merasa kesepian, takut akan masa depan, khawatir, gelisah, Tuhan ada bersama dengan saudara setiap saat. Saudara hanya perlu kembali dan menerima Tuhan. Tuhan tidak meminta lebih, saudara. Tuhan hanya ingin saudara percaya. Ketenangan dan kedamaian akan selalu ada kalau kita mau untuk mengandalkan Tuhan dan terus mengandalkannya dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Bye-bye. Shalom. Perkenalkan, saya Junior Misola Gracia Linda dengan NIM 2512021257. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, hari ini saya ingin membagikan satu ayat yang dapat mengubah cara pandang kita tentang keselamatan. Nah, ayat ini bakal mengingatkan bahwa keselamatan bukan tentang seberapa baik kita, tetapi tentang seberapa besar kasih Allah kepada kita. Nah, ayat ini terdapat dalam Efesus 2 ayat 8-9 yang berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ayat ini memiliki makna yang sangat dalam. Seringkali kita manusia berpikir kalau untuk diselamatkan kita harus berbuat baik sebanyak mungkin. Misalnya rajin beribadah, aktif dalam pelayanan, ataupun menolong sesama. Namun melalui ayat ini kita diajarkan bahwa keselamatan itu bukanlah berasal dari hasil usaha manusia. Artinya, manusia tidak dapat memperoleh keselamatan dengan perbuatannya sendiri ataupun dengan usahanya sendiri. Nah, karena keselamatan itu adalah kasih karunia Allah, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Bukan karena kita layak, tapi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, sebagai manusia yang berdosa, sebenarnya kita itu tidak pantas untuk diselamatkan. Namun, Allah memilih untuk mengampuni kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dan itulah bukti kasih Allah yang sejati, kasih yang memberikan pengampunan dan kehidupan baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, di dalam ayat itu juga Rasul Paulus menuliskan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa tidak ada satupun dari kita yang dapat menyombongkan diri atas keselamatan yang sudah kita terima. Karena keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, melainkan bukti kemurahan dan kasih Allah semata. Dan karena kita semua telah menerima kasih karunia ini, maka kita terdorong untuk hidup benar, bukan agar diselamatkan, melainkan sebagai wujud rasa syukur karena telah diselamatkan. Dan melalui ayat tadi, Efesus 2 ayat 8-9, kita belajar bahwa keselamatan adalah hadiah terbesar dari Allah dan tidak dapat kita peroleh dengan usaha kita sendiri. Dan kita hanya perlu percaya kepada Yesus Kristus dan menerima kasih karunia itu dengan hati yang penuh rasa syukur. Nah, dari sharing yang telah saya sampaikan tadi, kita dapat merenungkan apakah kita sungguh menyadari betapa besar kasih Allah yang telah menyelamatkan kita, dan apakah hidup kita sudah mencerminkan rasa syukur atas keselamatan tersebut. Nah, ingatlah, kita diselamatkan bukan karena kita baik, tapi karena
Allah begitu baik dan penuh kasih. Nah, terima kasih telah mendengarkan sharing saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Dianisa Bintang Aventania dengan NIM 2512021073 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni. Jadi kali ini aku akan membagikan salah satu ayat Alkitab yang menurut aku sederhana tetapi memiliki makna yang mendalam, yaitu dari Mazmur 23:1 yang berbunyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat ini mengingatkan saya pada masa ketika saya sedang bingung dan takut menghadapi hal baru dalam hidup. Sama seperti waktu saya pertama kali menginjakkan kaki di tanah perantauan di kota Singaraja ini. Waktu itu semuanya sangat terasa asing dan hati saya dipenuhi banyak kekhawatiran. Tetapi di tengah rasa itu, Tuhan mengingatkan saya lewat ayat ini bahwa saya tidak pernah berjalan sendirian. Seperti gembala yang selalu menjaga dombanya, begitu juga Tuhan yang selalu menuntun dan memelihara hidup saya. Nah teman-teman, makna yang dapat kita ambil dari ayat ini banyak sekali. Yang pertama, ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Kadang kita merasa bingung, takut, atau lelah, tetapi Tuhan seperti gembala yang selalu ada dan tidak pernah jauh dari dombanya. Yang kedua, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bukan sekadar kebutuhan fisik, tetapi juga ketenangan, kekuatan, dan arah hidup. Kadang kita merasa kurang, tapi Tuhan tahu apa yang paling pas buat kita. Yang ketiga, Tuhan memimpin hidup kita. Bukan berarti bebas dari semua masalah, tetapi kita punya damai karena kita tahu Tuhan pegang kontrol semua hidup kita. Tuhan yang menjadi otoritas dalam hidup kita. Dan yang keempat adalah Tuhan selalu mencukupkan. Saat kita merasa nggak kuat, Tuhan kuat. Di saat kita merasa nggak tahu jalan, nggak tahu arah ini kemana, tetapi Tuhan ada. Tuhan selalu datang di saat yang tepat. Tuhan selalu memimpin hidup kita. Di saat kita kekurangan, saat kita merasa kurang dalam segala hal, Tuhan ada. Tuhan selalu mencukupkan semuanya. Nah, untuk saudara-saudara atau teman-teman yang mungkin saat ini dalam kesulitan, merasa bingung, kosong, hampa, atau takut, atau merasa hidup ini gak pasti tujuannya kemana, ingatlah teman-teman semuanya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik dan penuh kasih. Ia tidak akan pernah meninggalkan dombanya. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Jadi teman-teman, percaya semuanya kan serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan, dan percayalah Tuhan akan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Oke teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan sharing ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan dan berkat-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah berhenti ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk waktu sharing ini. Terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah gembala yang baik, penolong yang setia dan sumber kekuatan kami dalam setiap musim hidup kami. Kiranya apa yang kami dengar dan renungkan hari ini, ya Bapa boleh meneguhkan hati kami, menumbuhkan iman kami, dan membawa kami semakin dekat kepadamu. Tuhan, pimpinlah langkah kami, kuatkan kami menghadapi hari-hari ke depan, dan jadikan kami pribadi yang selalu mengandalkan Engkau, seperti janji-Mu pada dalam firman-Mu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.